Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal. Rusia meluncurkan latihan pasukan rudal nuklir strategis berskala besar pada Sabtu 19 Februari 2022. Menurut Kremlin, manuver ini mencakup tembakan jelajah hipersonik Kinzhal dan Zirkon, rudal jelajah kaliber dan rudal balistik antar benua ICBM Yars. Misil Kinzhal ditembakkan oleh pesawat MiG-31K sukses menghantam target di Kepulauan Novoya Zemlya. Rudal kaliber dan Zirkon ditembakkan oleh kapal perang dan kapal selam armada Laut Utara dan Laut Hitam berhasil menghantam target laut dan darat Pemboy Republik Komi Rusia Utara. Sedangkan ICBM Yars yang diluncurkan dari Kosmodrom Plesetsk menuju kisaran Kura di Kamchatka lebih dari 5.800 km jauhnya. Pesawat Stratobombers Tu-95MS juga menembakkan rudal jelajah di kisaran Kura dan Pemboy. Selain itu, rudal balistik jarak pendek Iskander juga diuji tembak di wilayah Astrakhan. Presiden dan Panglima Rusia Vladimir Putin memberikan lampu hijau untuk latihan tersebut. Berbicara dengan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov dan komandan lainnya dari Pusat Komando di Kremlin bersama Presiden Belarusia Alexander Lukashenko. Menurut Kremlin, latihan tersebut direncanakan sebelumnya dan memungkinkan pemeriksaan komando militer dan organ kontrol, kru peluncuran, kru kapal perang dan pengebom strategis, serta keandalan senjata kekuatan nuklir dan non-nuklir strategis. Tugas-tugas yang dibayangkan selama pelaksanaan pasukan pencegahan strategis telah diselesaikan secara penuh. Semua rudal mengenai target yang ditugaskan, mengonfirmasi karakteristik yang ditentukan, kata Kremlin dalam pernyataannya yang dilansir oleh Sputnik News. Kremlin menegaskan tidak memiliki rencana untuk menyerang, tetapi Moskow telah menuntut agar Amerika dan sekutunya menjauhkan Ukraina dan negara-negara pecahan Soviet lainnya dari aliansi militer NATO, tidak menyebarkan senjata di Ukraina dan menarik kembali pasukan NATO dari Eropa Timur. Washington dan sekutunya secara belak-belakan menolak tuntutan Rusia, dan Moskow mengancam akan mengambil langkah-langkah teknis militer yang tidak ditentukan. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan Rusia bersikap transparan tentang latihan pada hari Sabtu itu, dan mereka telah memberikan pemberitahuan ke semua saluran yang tepat dan bahwa latihan ini tidak boleh membuat khawatir siapapun. Dia mengatakan peran Putin sangat penting dan Presiden kemungkinan akan mengambil bagian dari pusat situasi. Rusia mengadakan latihan besar pasukan nuklir strategisnya setiap tahun, tetapi manuver yang direncanakan pada hari Sabtu melibatkan armada Laut Hitam. Armada tersebut berbasis di semenanjung Crimea yang dianeksasi Rusia dari Ukraina pada tahun 2014 lalu. Rusia mulai melakukan modernisasi kekuatan nuklir strategisnya dan bekerja untuk mengembangkan sistem hipersonik yang mampu menghindari pertahanan rudal pada awal tahun 2000-an. Setelah Amerika Serikat secara sepihak membatalkan perjanjian rudal anti-balistik tahun 1972. Militer Rusia menganggap sistem hipersoniknya sebagai jaminan keamanan terhadap agresi musuh, berharap bahwa prospek serangan balasan terhadap kekuatan apapun yang mengancam kehancuran Rusia akan berfungsi untuk meningkatkan stabilitas strategis global. Selain perjanjian ABM, Amerika telah secara sistematis menarik diri dari beberapa perjanjian keamanan utama lainnya dengan Rusia selama bertahun-tahun, termasuk perjanjian kekuatan nuklir jarak menengah 1987 yang melarang pengembangan dan penyebaran sistem rudal berbasis darat untuk jangkauan 500 hingga 5.500 km dan perjanjian tahun 1992 tentang Open Skies. Pemerintahan Amerika era Donald Trump juga mengancam akan membiarkan waktu habis pada perjanjian pengurangan senjata strategis baru atau New START, tetapi perjanjian itu diperbaharui oleh pemerintah Joe Biden pada menit-menit terakhir.